Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan coba bahas berkaitan dengan cermin cekung part 3 yaitu rumus dan perhitungan pada cermin cekung. Ya, ada beberapa persamaan umum yang perlu kita ketahui pada cermin cekung, di antaranya adalah F sama dengan setengah dari jari-jari. Jika kita gambarkan untuk cermin cekung, di sini akan tampak titik vertex atau titik O, kemudian ada titik fokus dan titik pusat kelengkungan. Di mana untuk jarak fokus dihitung dari titik vertex ke titik fokus atau titik F. Jika kita gambarkan, ini adalah jarak fokus yang dihitung dari titik vertex ke titik fokus. Ya, kita tuliskan di sini F. Kemudian untuk jari-jari sendiri dihitung dari titik vertex ke titik pusat kelengkungan atau dari titik O ke titik M. Ya, kita gambarkan ini adalah jarak jari-jari dari cermin cekung. Ya, kita akan tuliskan di sini adalah R. Kemudian ada yang lainnya yang perlu kita ketahui berkaitan dengan rumus F, yaitu rumusnya ini 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana S adalah jarak benda ke titik vertex. Jika kita gambarkan, ini adalah jarak S, yaitu dari titik vertex ke benda, ya ini adalah S. Kemudian ada S aksen. X aksen adalah jarak bayangan dari titik vertex, yaitu ini bayangannya, dan ini titik vertex. Jika kita tuliskan untuk gambarkan, ini adalah S aksennya, yaitu dari titik vertex ke benda. Ya, ini adalah S aksen. Yaitu adalah beberapa komponen yang perlu kita ketahui dalam perhitungan persamaan umum pada cermin cekung. Dari variabel 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, ada beberapa variabel atau rumus mudah yang bisa kita dapatkan. Di antaranya adalah untuk mencari variabel fokus atau jarak fokusnya. Bisa kita dapatkan dengan perhitungan rumus persamaan umum 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, maksudnya akan sama dengan 1/F sama dengan, kita kali silang ya, S aksen ditambah S per S dikali atau S aksen dikali S. Seperti itu, sehingga kita dapatkan rumus untuk mencari fokus seperti ini ya, yaitu F sama dengan S dikali S aksen. Karena ini posisinya masih pecahan, ini sudah tidak menjadi pecahan, jadi tinggal dibalik ya, yaitu S dikali S aksen per S ditambah S aksen. Kemudian ada variabel lainnya yang dapat kita gunakan rumus mudahnya untuk menghitung jarak bayangan dengan cara yang sama, yaitu untuk mencari jarak bayangan berarti 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Maka didapatkan untuk 1/S aksennya adalah S min F per, di sini F dikali S atau S dikali F sama aja ya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk mencari S aksennya tinggal kita balik saja ya, sehingga dihasilkan rumus seperti ini. S aksen sama dengan S dikali F per S min F. Kemudian jika kita akan mencari atau menghitung jarak benda dengan cara yang sama, kita gunakan 1/S ya, maksudnya 1/S sama dengan 1/F dikurangi 1/S aksen. Maka didapatkan untuk 1/S, kita kali silang S aksen min F
per S aksen dikali F, kita balik, didapatkan seperti ini. S sama dengan S aksen dikali F per S aksen min F. Ini mirip ya. Tergantung apa yang ditanya di sini S aksen, di sini S. Ya, itu adalah beberapa rumus yang bisa kita dapatkan dari persamaan umum super F sama dengan super S ditambah super S aksen, tapi kamu bisa mengingat rumus ini saja cukup ya. Tapi untuk menghitung cara yang lebih mudah atau lebih cepat bisa gunakan rumus-rumus ini. Ya, ini contoh soal yang pertama, sebuah benda terletak 6 cm di depan cermin cekung sehingga terbentuk bayangan 3 cm di depan cermin cekung. Baik, di sini diketahui apa aja? Yang pertama adalah kita tulis di sini ya. Diketahui ada S, jarak benda yaitu 6 cm, kemudian ada jarak bayangan yaitu S aksen 3 cm. Dan yang ditanya di sini ada fokus, kemudian ada perbesaran yaitu M. Kita akan jawab yang A terlebih dahulu ya, yaitu fokus. Rumusnya bisa menggunakan persamaan umum super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Kita masukkan angkanya 1/6 ditambah 1/3 sehingga kita samakan penyebutnya. Ini sudah yang pertama ya, sudah 6. Yang kedua tinggal dikali 2 ya, baik pembilang maupun penyebutnya, sehingga ini dihasilkan 2. Maka 1 ditambah 2, 3, ini 6, ini baru super F. Kita mencari F-nya cukup dibalik 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2 cm. Atau kita bisa gunakan cara cepatnya yang sudah kita ketahui, rumus F yaitu S aksen dikali S per S aksen plus S ya. Kita masukkan angkanya. Untuk S aksennya sendiri adalah 3, S-nya adalah 6. Kemudian ini S aksennya 3 plus 6. 3 dikali 6, 18. 3 plus 6, 9, sehingga dihasilkan 2 cm. Ya, ini sama saja ya. Kemudian untuk perbesarannya, ya untuk rumus perbesaran yaitu pada cermin cekung, B sama dengan M untuk harga mutlak, S aksen per S ya. Kita masukkan aja untuk S aksennya. S aksennya adalah berapa? 3 ya. 3/6. Hasilnya adalah setengah. Sehingga perbesarannya adalah setengah kali. Ya, itu untuk menjawab soal ini. Bagaimana sih jika ditanya kemudian sifat bayangannya? Jika ditanya sifat bayangannya, bisa kita gunakan bahwa misalnya ini cermin cekungnya, ini fokus, ini jari-jari atau pusat kelengkungan maksudnya ya. Di mana fokusnya adalah 2, berarti ini untuk pusat kelengkungan jarak dari titik verteksnya adalah 4, berarti benda di sini ya. Ya, karena jarak bendanya adalah 6 cm. Bendanya di mana sih? Bendanya ada di ruang 3. Sehingga jika kita tuliskan seperti video sebelumnya ya, ini ada ruang benda, ada ruang bayangan, kemudian ada sifatnya. Ya. Untuk ruang bendanya diketahui di ruang 3 karena lebih dari M, berarti ruang bayangannya harus di ruang 2. Kenapa di 2? Karena dijumlahkan 5. Ruang benda ditambah ruang bayangan 5. Sifatnya bagaimana? Ruang benda itu di mana sih? Jika kita lihat ruang benda ruang 3 itu di depan cermin, kemudian ruang 2 di sini ya. Kita tuliskan aja. Ini ruang 1, ini ruang 2, dan ini ruang 3. Ya, kita lanjutkan. Untuk sifat bayangannya, ruang bayangan ada di depan cermin karena di ruang 2, berartinya
Nyata. Nyata selalu apa? Selalu terbalik. Kemudian 2 dengan 3 gedean mana? Gedean 3. Bayangannya lebih kecil nilainya, berarti diperkecil. Ya, seperti itu jika ditanya berkaitan dengan sifat bayangannya. Kita lanjut ke soal latihan atau contoh soal nomor 2. Ya, untuk contoh soal yang kedua, di sini diketahui sebuah benda terletak 5 cm di depan cermin cekung. Jika jari-jari kelengkungan cermin adalah 8 cm, tentukan jarak bayang benda terhadap cermin, perbesaran bayangnya, dan sifat bayangan benda. Baik, kita tulis apa yang diketahui. Di sini ada yang pertama adalah sebuah benda, berarti jarak benda 5 cm. Kemudian ada jari-jari kelengkungan R. R-nya adalah 8 cm. Dari sini kita bisa dapatkan F-nya adalah setengah R. Sehingga fokusnya berapa? 4 ya. Atau setengah dikali 8, maka fokusnya adalah 4 cm. Kemudian di sini yang ditanya A adalah jarak bayangan benda terhadap cermin, S aksen, kemudian ada M perbesaran, dan C sifat bayangannya. Sifat bayangan. Baik, kita akan mencoba mencari yang S aksen terlebih dahulu ya. A sama dengan kita menggunakan persamaan umum terlebih dahulu. Seper S aksen sama dengan seper F dikurangi seper S. Kita masukkan ya angkanya 1/4 dikurangi 1/5. Kita samakan penyebutnya berapa? 20 ya. Ini 20, berarti di sini 5. Kemudian di sini 4, di sini 20. Sehingga 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1/20. Maka untuk S aksennya, karena ini baru seper S aksen ya, kita balik aja, jadi hasilnya adalah 20 cm. Atau kita gunakan cara cepatnya, S aksen sama dengan apa? S dikali F, kemudian S min F ya, ini rumusnya ya. S-nya berapa sih? S-nya itu 5, F-nya 4, terus 5 dikurangi 4 sama dengan 20 dikurangi 1, hasilnya adalah 20 cm. Ya, sama aja ya, baik menggunakan rumus persamaan umum atau rumus variabel yang lebih cepat ini. Baik, untuk perbesarannya B ya. B sama dengan B untuk M ya, maksudnya M sama dengan X aksen per S. Kita masukkan aja untuk nilainya. S aksennya adalah 20 dibagi untuk S-nya adalah 5 ya. Berarti 4 kali. Ya, perbesarannya 4 kali. Baik, jika kita gunakan untuk sifat bayangannya dengan cermin cekung, ini misalkan cermin cekungnya ruang satunya ada di mana? Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Di mana jarak fokusnya adalah 4 ya. Kita tulis di sini 4, berarti di sini 8. Untuk ruang bendanya, jarak bendanya adalah 5. 5 berarti di ruang 2. Anggap aja ini bendanya ada di sini ya. Ini bendanya. Ya, untuk sifat bayangannya kita tulis di sini. C, sifat bayangan. Sifat bayangannya ada ruang benda, ruang bendanya di ruang 2. Maka ruang bayangan ada di ruang 3. Sifatnya bagaimana? Sifatnya ruang 3 ada di depan cermin, maka nyata. Terus kalau nyata selalu terbalik. Kemudian ruang bayangan nilainya lebih besar, yaitu 3 ya, dibandingkan ruang bendanya, berarti diperbalik.
besar. Berapa perbesarannya? Udah kita hitung di poin B, yaitu 4 kali. Ya, ini jawabannya ya, nyata terbalik diperbesar untuk sifat bayangannya. Ya, baik, di soal nomor 3, cermin cekung memiliki jarak fokus 5 cm, kemudian diletakkan benda di depan cermin tersebut sehingga terbentuk bayangan pada jarak 10 cm dari cermin cekung. Tentukan jarak benda terhadap cermin, perbesaran bayangannya, dan sifat bayangan benda. Baik, di sini yang diketahui adalah yang pertama ada fokus yang nilainya adalah 5 cm, kemudian ada jarak bayangan ya, S aksen 10 cm. Yang ditanya yang pertama untuk yang A adalah jarak benda terhadap cermin 1/S sama dengan 1/F dikurangi 1/S aksen, di mana untuk fokusnya adalah 5, kemudian dikurangi 10, 1/10 ya. Kita samakan, penyebutnya adalah 10, ini berarti 2 minus 1 atau 1/10. Maka untuk S-nya adalah 10 cm. Jika kita gunakan untuk cara yang cepat ya, S-nya sama dengan S aksen dikali F, X aksen min F. S aksennya adalah 10 dikali 5 per 10 dikurangi 5 ya. 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10 cm. Ya, sama ya. Berarti untuk jarak benda terhadap cermin adalah 10 cm, kemudian perbesarannya B ya, M sama dengan harga mutlak S aksen per S. S aksennya adalah berapa? S aksennya 10 ya, 10. Kemudian jarak bendanya juga 10. Jadi benda perbesarannya 1 ya. Atau apa? Atau sama besar. Iya, ini perbesarannya 1 sama besar. Kalau kurang dari 1 diperkecil, kalau lebih dari 1 berarti diperbesar, kalau 1 sama besar. Sifat bayangannya, sifat bayangan. Ini di mana sih jika kita gambarkan untuk posisi bendanya, ini kan fokusnya 5 ya, berarti jari-jarinya 10. Benda berarti ada di titik sini ya, sehingga untuk sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Kenapa? Karena ada di titik M atau di pusat gelenggongan, atau tepat di nilainya sama dengan jarak jari-jarinya. Ya, demikian untuk latihan soal perhitungan dasar pada cermin cekung. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.